Sobat Waras, ini adalah detik-detik ya kepolisian di Jerman menggeledah sebuah masjid ya. Bahkan itu semacam Islamic Center ya, begitu ya. Ini keterangannya mengatakan Jerman mengharamkan pertumbuhan Pusat Islam Hamburg ya, IZH, dan beberapa organisasi lain di bawah pertumbuhan itu selepas didapati mempromosikan paham Islam radikal. Selain itu, 3 masjid Syiah ya lain turut ditutup, yaitu masjid di Frankfurt, Munich, dan Berlin. Ya, hari ini kami telah mengharamkan Pusat Islam Hamburg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Para Polikardus begitu bahagia teman-teman, lantaran pemerintah Jerman menutup 4 masjid yang ada di sana. Jadi ini adalah satu berita yang sangat disukai oleh Polikardus tentunya teman-teman. Minggu lalu teman-teman, pemerintah Jerman mulai memeriksa, dan puncaknya 6 hari yang lalu polisi Jerman menutup Islamic Center yang ada di kota Hamburg. Ya, ada di kota Hamburg, dan berencana menutup total 4 masjid yang ada di Jerman. Loh, kok bisa gitu ya? Ini yang teman-teman pasti pertanyakan. Dan kalau kita melihat dari berita dan juga konten Polikardus, mereka begitu bahagia teman-teman. Ya, mereka begitu bahagia. Padahal tidak seperti itu. Dan kita akan luruskan supaya teman-teman tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau kita mengacu kepada channel Polikardus seperti biasa, mereka membuat judul Jerman mulai sadar, tutup 4 masjid dan Islamic Center di Jerman. Wah, helikopter, haleluya gitu kan. Wah, langsung sorak-sorai dari channel Polikardus tentunya kalau mendengar berita seperti itu. Dan sebenarnya apa sih yang terjadi di sana? Kok bisa 4 masjid yang ada di kota Jerman itu ditutup, teman-teman? Kok bisa gitu? Apa salah masjid tersebut? Apa salah dari Islamic Center yang ada di kota Hamburg? Nanti kita akan bahas, tetapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya, bagaimana Polikardus ini begitu bahagia, sebelum nanti kita akan luruskan dan membuat dia terdiam, ya, membuat teman-teman kita di sebelah ini ngerti sebenarnya apa yang terjadi. Oke, kita kasih dulu senang, kan biasa gitu. Yang namanya hidup itu biasanya yang jahat ketawa dulu. Biarkan penjahat ketawa dulu, senang dulu. Ya, jadi ini ya, mungkin ya terjemahannya ini pakai bahasa Malaysia, Melayu kawan-kawannya. Jadi kita lihat bahwa Muslim-Muslim ini ya, baik di negara asal mereka suka bikin rusuh, ya kan? Setelah negara mereka hancur, mereka pindah ke Eropa dan juga bikin hancur. Memang orang-orang yang tidak tahu diri kawan-kawannya. Jadi mereka itu memang punya mental yang rusak ya, karena mungkin doktrin agama, ajaran yang mereka terima di negara mereka membuat mereka itu rusak. Lalu kemanapun mereka pergi selalu membawa kerusakan ya. Makanya saya juga jadi was-was kawan-kawannya kalau memang pemerintah Indonesia jadi mengimpor 1000 anak Palestina datang ke Indonesia. Aduh ya. Kalau yang radikal di dalam negeri saja pemerintah tidak bisa bereskan, bagaimana pemerintah mau memasukkan lagi 1000 anak Palestina datang ke Indonesia yang memang sudah tertanam dalam pikiran mereka ajaran-ajaran yang radikal seperti ajaran-ajaran Hamas. Waduh, ini bisa berbahaya kawan-kawannya. Ini dan di Jerman ya, sebuah Islamic Center yang digeledah, dan ternyata itu mengedarkan paham yang ekstrim ya, paham teroris. Dan rupanya memang rumah-rumah ibadah seperti masjid ini merupakan tempat yang paling nyaman ya bagi mereka untuk mengajarkan paham-paham radikal itu. Dan ya puji Tuhannya ya, pemerintah Jerman mulai peka dengan hal ini dan memberikan
tindakan tegas ya kepada organisasi-organisasi Islam yang mengajarkan ajaran-ajaran yang radikal tersebut, kawan-kawan. Dan nanti saya akan tunjukkan informasi lengkapnya yang juga sudah saya dapat, kawan-kawan. Tapi kita lihat beberapa komentar ya. Ya, ini ya Sia itu Muslim titik dan banyak penggemar di Indonesia. Jadi percaya tidak percaya teroris di Indonesia dilindungi. Ya, ini ya. Ya, oke. Oh, ada yang mengatakan Sia buatan Barat dan Israel. Inilah ya manusia-manusia berkomentar goblok seperti ini, kawan-kawan ya. Mereka mulai menuduh Israel ya, tapi kita lihatlah ya. Ketika Iran menyerang Israel, mereka memuji-muji Iran. Ya, itulah manusia-manusia blow on itu, kawan-kawan ya. Ya, ini saya akan tunjukkan kepada saudara informasi lengkapnya. Dan sebelum kita bahas secara lengkap informasi ini, Sobat Waras, terima kasih ya untuk dukungan kalian semua. Hari ini puji Tuhan kita ada penambahan saldo Rp350.000. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah bermurah hati dan mengirimkan dukungannya untuk Pavel. Terima kasih. Dan bagi Sobat Waras yang rindu untuk menabur, Sobat Waras bisa menabur lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini kawan-kawan, alasan Islamic Center Hamburg ya, Jerman ditutup pemerintah. Ini baru dimuat tadi ya, 24 Juli 2024 oleh tribungorontalo.com ya. Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser mengumumkan rencana pelarangan aktivitas di Islamic Center Hamburg IZH pada Rabu 24 bulan 7 2024. Informasi yang dihimpun tribungorontalo.com, aktivitas di wilayah ini diduga berkaitan dengan ekstremisme sebagaimana dilaporkan oleh Dius ya pada hari Rabu. Tidak hanya itu, pada Rabu pagi ya puluhan polisi Jerman menggerebek ya Masjid Biru di Hamburg yang terletak di kawasan elit di tepi danau Otter Alster. Masjid ini dikelola oleh Islamic Center Hamburg menurut laporan dari Yahoo News. Masjid Imam Ali yang dikenal secara lokal sebagai Masjid Biru memiliki sejarah panjang dan merupakan salah satu masjid tertua di Jerman. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen Jerman dalam memerangi ekstremisme dan menjaga keamanan nasional. Namun tindakan ini juga memicu berbagai reaksi dan akan menjadi sorotan utama dalam perkembangan hubungan komunitas muslim di negara tersebut. Ya, persetan dengan mereka ya. Kalau mereka hanya datang menghancurkan Jerman, ya hancurkan mereka terlebih dahulu. Ya, Islamic Center Hamburg ya IZH salah satu masjid tertua di Jerman dan Eropa. Gedung ini juga dikenal sebagai Blue Mosque ya, Masjid Biru. Telah berdiri sejak akhir 1950-an oleh sekelompok imigran dan pengusaha Iran ya. Pusat ini telah menjadi tempat bagi teolog dan politisi Iran terkenal termasuk Ayatullah Besti, Ayatullah Muhammad Mojtahid ya Sabestari dan Muhammad Khatami ya. Jadi memang ini kawan-kawan para teroris semua ini ya kawan-kawan ya. Jadi Iran itu memang teroris ya, dan rupanya Indonesia sangat mendukung Iran ya, sangat mendukung Hizbullah, sangat mendukung Hamas yang semua itu adalah teroris. Ini pada tahun 1959 sekelompok warga Iran yang tinggal di Jerman mengadakan pertemuan di Hotel Atlantik Hamburg dan membahas kebutuhan untuk mendirikan pusat keagamaan mereka sendiri. Mereka mengirim surat kepada almarhum Grand Ayatollah Said ya Hussein Brojerdi yang menyetujui rencana tersebut dan menyumbangkan 100.000 riyals untuk pusat tersebut. Lalu bangunan dimulai pada tahun 1960 dan selesai pada tahun 1965. Pada tahun yang sama Ayatollah Muhammad Basti ditunjuk untuk memimpin pusat tersebut. Selama tahun 1970-an pusat ini memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat politik ya mahasiswa Iran di Barat melawan rezim Shah dan berkontribusi pada revolusi Iran. Ya, sejak tahun 1993 Hamburg Verfassung Sungsut ya memantau IZH sebagai pos terdepan pemerintah Republik Islam Iran
karena hubungan ideologis, organisasi dan pribadi dengan rezim tersebut. Ya, HF menganggap IZH bekerja melawan tatanan masyarakat demokratis. IZH telah berulang kali memprotes ya pemantauan ini, tetapi tidak berhasil menghentikannya. Pada tahun 2016, anggota IZH turut serta dalam protes anti-Israel ya, di Berlin, di mana Israel dicap sebagai musuh kemanusiaan dan teroris. Jadi Anda bisa mengerti ya, orang-orang yang demo di Eropa itu adalah memang orang-orang antek-antek Iran semua itu kawan-kawan ya, imigran-imigran Iran ya, yang memang mengajarkan ajaran-ajaran radikal ya. Jadi yang demo-demo itu ya itulah ya musuh-musuh dari Israel semua ya, yang menjadi bagian dari perdebatan publik yang berkepanjangan tentang organisasi komunitas Islam di Jerman. Omid Noripor ya, pemimpin Partai Hijau Jerman, telah menyerukan penutupan Islamic Center di Hamburg yang ia gambarkan sebagai sarang mata-mata. Penutupan Islamic Center Hamburg ini menambah babak baru dalam hubungan antar komunitas muslim dan pemerintah Jerman, serta menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak. Ya, kita berharap supaya ini ya, manusia-manusia perusak ini, ideologi-ideologi perusak, ajaran-ajaran teroris yang mereka sebar ya di dalam masjid ya, dan ya jelas semua ini memiliki dalil ya, memiliki apa namanya ya, merupakan memang ajaran mereka kawan-kawan ya, memang harus dibasmi. Dan kita ucapkan bravo lah kepada Jerman yang sudah mulai sadar dan waras ya. Kita lihat eskalasi demo terhadap Israel di Jerman itu sangat luar biasa, dan ternyata ya pelakunya adalah poros dari Iran semua ya, bukan orang Eropa asli yang demo itu ya, orang-orang imigran yang tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih ya, sudah dibantu, ditolong, diberi hidup, beri tempat tinggal, tapi memang ya kelakuannya seperti keledai liar kawan-kawannya. Kelakuan mereka itu memang kelakuan iblis ya, dan jangan heranlah ya kalau di Konoha juga banyak manusia-manusia iblis ya, memang itulah ajaran dan ideologi mereka kawan-kawan ya. Itu ya kawan yang dapat Bapak bagikan. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita, dan kita doakan supaya dunia semakin sadar dan waras dan meninggalkan ajaran ini. Salam waras dan bye-bye. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi itulah kesenangan dari channel-channel Polikardus yang memang sangat membenci Islam. Dan kita tahu ya, di Indonesia ini banyak sekali channel-channel pembenci Islam yang terus bersuara, dan bahkan dengan gampangnya mereka itu bisa memfitnah dan menghujat agama Islam tanpa ada konsekuensi hukum. Nah, itulah ngerinya teman-teman ya, ngerinya negara kita saat ini. Oke, kita luruskan beritanya dulu. Sebenarnya apa yang terjadi teman-teman? Ya, di sini kalau kalian baca, Jerman tutup pusat Islam Hamburg karena sebarkan Islam radikal. Ya, sebenarnya apa yang terjadi dan apa benar mereka menyebarkan pemahaman Islam radikal? Pemerintah Jerman menutup operasional pusat Islam di Hamburg. Atas tuduhan penyebaran Islam radikal, aparat turut menggeledah Masjid Imam Ali atau Masjid Biru yang dijalankan. Dilansir dari EP News, penutupan masjid tersebut ini menyusul penggeledahan pada November 2023. Menteri Dalam Negeri Jerman, Nancy Faeser, mengatakan bukti yang dikumpulkan selama penyelidikan memastikan kecurigaan serius sehingga pihaknya melarang organisasi tersebut. Ini ya, kalian bisa lihat, mereka menyebarkan ideologi totaliter ekstremis Islam di Jerman. Dan sebenarnya ini masjid siapa gitu? Masjid siapa yang ditutup sampai mau 4 masjid ditutup? Ya, di sini yang teman-teman harus ketahui ya. Nih, polisi Jerman kepung Masjid Biru, tutup Islamic Center Hamburg dan 54 cabangnya. Jadi rencananya ada 54 cabang dari Islamic Center tersebut yang akan ditutup, yang terafiliasi dengan Islamic Center tersebut. Jadi harus digarisbawahi dulu ya, bahwa masjid itu berdiri sendiri, beda dengan gereja yang istilahnya kalau GBI semua cabang gitu ya, cabang. Ini enggak. Jadi dia terafiliasi memang ya, dan ini adalah masjidnya Syiah. Ya, ini bukan masjidnya Sunni, tetapi masjid Syiah. Ya, jadi bagi teman-teman Kristen, teman-teman Laskar Polikardus yang sudah bahagia, ya kalian harus tahu dulu apa yang terjadi ya. Nih, menurut Kementerian Dalam Negeri Jerman, IZH bertindak sebagai perwakilan langsung pemimpin tertinggi Iran dan berupaya mewujudkan revolusi Islam di Jerman
dan menciptakan pemerintah teokratis. IZH juga mempromosikan antisemitis. November 2023, pemerintah Jerman juga menggeledah 54 properti milik kaum Syiah di Jerman, termasuk Masjid Biru dan puluhan bangunan lainnya di kota Hanseatic. Penggerebekan juga terjadi di Lower Saxony, Hesse, Baden-Württemberg, Bavarian, Berlin, ya, dan North Rhine-Westphalia. Kantor Pelindungan Konstantin Hamburg memantau IZH sejak 1990-an setelah muncul dugaan organisasi ini menjadi pusat propaganda rezim Iran di Eropa. Ya, jadi yang ditutup ini adalah Masjid Syiah dan Islamic Center Syiah yang memang itu dikontrol langsung oleh pemerintah Iran, ya, langsung di bawah pemimpin tertinggi Iran. Ini teman-teman harus tahu. Dan Iran langsung memberikan peringatan. Iran beri peringatan Jerman buntut penutupan pusat Islam di Hamburg. Iran memperingatkan Jerman atas penutupan paksa pusat Islam di Hamburg pada Rabu pekan lalu. Peringatan ini berkaitan dengan konsekuensi. Pemerintah Jerman harus menerima konsekuensinya, kata pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani dalam pernyataannya seperti dilansir dari Iran Internasional Senin 29 Juli 2024. Dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, diplomat tertinggi Iran melontarkan protes Teheran atas penutupan pusat Islam di Jerman. Ini ya menyebut ini tindakan yang dipolitisasi dan bersifat Islamfobia. Diketahui pemerintah Jerman menutup operasional IZH atas tuduhan penyebaran Islam radikal. Penutupan ini menyusul penggeledahan pada November 2023. Aparat juga menggeledah Masjid Imam Ali atau Masjid Biru dan sub kelompoknya di Frankfurt, Munich, dan Berlin. Akibatnya 4 masjid Syiah kabarnya akan ditutup. Ya, setelah diperiksa 4 masjid Syiah yang akan ditutup, teman-teman. Ya, jadi di sini sekali lagi kita tidak peduli karena yang ditutup ini masjid Syiah dan kita tahu sekali bagaimana propaganda dan operasional dari orang-orang Syiah. Jadi wajar kalau ditutup. Dan kita mendukung masjid Syiah tersebut ditutup. Apalagi ini di bawah kontrol langsung pemerintah Iran. Jadi itu urusan Jerman. Nggak ada masalah. Jadi buat Polycarpus, jangan bahagia. Jangan bahagia, teman-teman. Ya, harusnya kamu lihat itu apa yang terjadi di Prancis. Harusnya kamu bahas tentang bagaimana orang-orang di Prancis melecehkan dan menghina agama Kristen, terutama Yesus Kristus dan para rasulnya. Mending kamu urusin yang begituan. Kalau masjid ini ditutup karena memang pemahamannya salah, silakan. Itu hak pemerintah Jerman. Tetapi sekali lagi ada konsekuensi. Hubungan diplomatis antara Jerman dan Iran mungkin akan merenggang, mungkin akan mencapai titik terendah, tapi itu urusan mereka. Ya, urusan mereka. Sekali lagi, kami nggak urusan. Yang pasti, Jerman pelan, tapi pasti mulai meninggalkan kekristenan, mulai lockout dalam jumlah yang luar biasa. Dan banyak orang-orang Jerman yang mulai memeluk agama Islam. Itu faktanya, dan kita akan buat konten khusus tentunya untuk hal ini. Jadi bagi teman-teman, mohon dukungannya ya. Dan tolong di-subscribe dan di-share video-video kita yang ada di channel ini, biar kita terus menyuarakan berita-berita terbaru, sehingga teman-teman kita sebelah bisa sadar, bisa tahu perkembangannya. Jangan seperti katak dalam tempurung yang tidak tahu apa-apa, yang hanya berpikir, wah kita masih terbesar dan sebagainya, kita masih bisa suka-suka, kita masih bisa menindas orang lain, karena kita yang punya media, kita yang punya power, kita negara adikuasa dan sebagainya. Mereka pikir negaranya, ya, mereka pikir negara-negara Eropa itu peduli dengan yang namanya Kristen. Halo, mereka negara sekuler, teman-teman. Ya, fakta sejarah membuktikan tidak ada satupun negara yang berlandaskan hukum dan agama Kristen bisa bertahan dan maju. Nothing. Nggak ada. Satu-satunya negara yang berlandaskan agama Kristen hanya Vatikan. Tersisa Vatikan. Itu pun dapat duit, ya kita tahu, dari aset-aset dia yang ada di luar negeri, dari semua katedral-katedral, gereja-gereja, yang memang milik Katolik tersebar di seluruh dunia. Dan juga dari wisatawan yang datang ke Vatikan,
yang luar biasa jumlahnya dalam satu hari ya. Itu memang, ya kita tahulah, itu memang tujuan wisata. Belum lagi yang mereka memang nyimpan banyak sekali aset. Kalian bisa lihat lokasi katedral yang dimiliki oleh Katolik itu selalu di pusat kota, teman-teman. Di pusat kota dari kota tersebut, dari negara tersebut. Itu kalau dijual aja udah berapa duit ya. Jadi jangan terkejut bahwa Vatikan itu adalah organisasi keagamaan yang paling kaya, harus kita akui, paling kaya. Dia kan organisasi, betul tidak? Kan jatuhnya organisasi, Vatikan Roma. Oke? Jadi bagi teman-teman, ya sadarlah, sadarlah. Ya, kita beritakan. Waduh, saya tiba-tiba diculik teman-teman, diculik oleh roh ya. Oke, saya sudah kembali. Dan bagi teman-teman ya, sekali lagi, saya sampaikan buat para polikardus, mending kalian urusi internal kalian, daripada kalian sibuk ngerecokin agama orang, daripada kalian sibuk menghujat agama orang, nanti disentil balik, mewek-mewek, nangis-nangis. Ya. Terus untuk masalah masjid ini, silakan kalian tanya kepada orang Syiah. Bahkan kami sekali lagi mendukung bahwa masjid-masjid Syiah yang ada di Indonesia juga kalian tutup kalau perlu. Nggak apa-apa. Polikardus kalau mau menyuarakan masjid Syiah yang ada di Indonesia untuk ditutup, silakan. Paling nanti kalian akan berhadapan dengan PPJ, BAB, ya, orang-orang seperti itu. Itu pun kalau mereka masih di Syiah. Karena dengar kabar mereka sudah menjadi oten. Ya, tanya saja sama Bu Yuni, karena Bu Yuni lah yang paling mengerti mereka, paling tahu tentang mereka. Oke? Jadi di sini saya cuma memberitahukan info ini, dan bagi teman-teman, jangan lupa didukung, di-subscribe, dan di-share ke semua sosial media, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia diskusi lintas iman. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.